Halo, perkenalkan nama saya Sabtu Kemenede dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 252304040. Di sini saya akan membuat chapter review kedua keseluruhan materi dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu saya, Bapak Restu Yandika Sakti Senrate, SHMH. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk dalam videonya. Check it out. Nah, yang pertama kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila menjadi sebuah dasar filosofis, panduan hidup, dan sumber dari segala hukum penyelenggaraan suatu negara Indonesia dan pedoman dalam berkehidupan berbangsa Indonesia yang sangat majemuk. Pancasila ini telah ada dalam kehidupan berbangsa rakyat Indonesia, baik itu sebelum masa kemerdekaan dan setelah masa kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila telah tertanam dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik itu seperti ketuhanan, yang dimana buktinya ada berbagai macam contoh agama yang ada di Indonesia, kemanusiaan, yang dimana buktinya rakyat Indonesia selalu saling gotong royong, kerjasama, dan nilai persatuan itu dimana terjalinnya hubungan-hubungan antar suku-suku yang sangat beragam di negara Indonesia. Juga musyawarah, nilai musyawarah yang dimana setiap pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dalam bentuk musyawarah. Juga dalam keadilan sosial dimana pembagian hasil secara merata kepada rakyat Indonesia. Secara formalnya Pancasila telah melalui sejarah yang sangat panjang, yang dimana telah melalui perumusan dari rapat-rapat penting seperti rapat BPUPKI, rapat PPKI, dan rapat-rapat lainnya, sehingga telah ditetapkan pada pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Dalam perjalanannya menjadi ideologi negara, Pancasila memiliki beberapa tantangan seperti globalisasi atau radikalisme yang dapat mengikis nilai-nilai kebudayaan dalam Indonesia, juga radikalisme dan intoleransi yang sangat bertentangan dengan keadilan dan persatuan Indonesia, dan krisis moral dan korupsi yang selalu terjadi dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini bukan cuma sekedar dasar ideologi biasa saja bagi negara bangsa Indonesia, karena akan telah melalui sejarah yang sangat panjang dan telah menjadi satu kesatuan nilai dalam berkehidupan rakyat Indonesia, sehingga agar segala tantangan yang dapat mengikis nilai-nilai Pancasila agar dapat ditolak untuk masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sekarang kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila menjadi suatu kumpulan nilai, prinsip, dan norma bagi rakyat Indonesia dalam berperilaku agar sesuai dengan moral, adil, dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai etika pada setiap sila-sila Pancasila itu seperti menghormati agama lain pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lalu seperti menolong orang lain yang sedang kesulitan pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga dimana seperti mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, yang berpedoman pada nilai ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, dan melakukan pengumpulan pendapat dengan melaksanakan musyawarah seperti pada sila keempat, dan menolong kelompok masyarakat yang kurang beruntung seperti pada nilai yang Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Pancasila disebut sebagai sistem etika dikarenakan nilai-nilainya membentuk satu kesatuan utuh etika yang saling mendukung dan bukan berdiri sendiri, dan juga mengandung nilai-nilai moral universal sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi pedoman berkarakter rakyat Indonesia.
Sekian dari penjelasan Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas filsafat Pancasila, yang dimana di situ kita melihat Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan logis, juga mendalam, yang dimana berdasarkan apa yang sudah ada dan apa yang sudah terjadi, yang bertujuan untuk mencari kebenaran jati diri bangsa Indonesia. Contoh pandangan sistem filsafat Pancasila ini yaitu memberikan kita suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa kita bernegara dan mengapa harus Pancasila yang menjadikan dasar negara kita, yang dimana jawabannya adalah kenapa kita bernegara, karena kan kita ingin mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan cita-cita kemerdekaan. Dan kenapa Pancasila yang dijadikan dasar negara kita, dikarenakan telah melalui sejarah yang sangat panjang seperti yang telah kita pelajari, dan telah tertanam dari dulu sebelum masa kemerdekaan, baik pun setelah masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa rakyat Indonesia. Nah, tujuan kita mempelajari filsafat Pancasila ini yaitu agar kita tidak cuma tahu apa itu Pancasila, tapi kita sadar dan dapat memahaminya sehingga kita tahu bagaimana cara menggunakannya tanpa kehilangan jati diri kita sendiri. Nah, itu saja penjelasan dari filsafat Pancasila. Terima kasih. Nah, sekian chapter review kedua keseluruhan materi mata kuliah Pancasila dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan saya. Mohon dimaklumi dan terima kasih. Yahoo, solid.